Sakti. Perkenalkan dulu itu nama saya Indra Pusadara di kantor yang ditugaskan dari kantor untuk memberikan informasi penjuruhan ini. Nah, kegiatan kami ini dilaksanakan Bakti Wisata Ikatan Bidan Indonesia dan Yayasan Kanker Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari beberapa waktu lalu kegiatan kami. Nah, itu kami melakukan ini sampai ke tingkat TK, Bu, TK dan PAUD karena kalau dari balita usia 5 tahun, Bu, yang nggak punya pulsa tapi terjangkit juga penyakit kanker cervix. Nah, tahukah Ibu penyakit itu bernama kanker cervix atau kanker darah rahim? Kita lihat di slide. Anda kembali di provinsi yang pemirsa penyakit kanker rahim juga berkembang termasuk Indonesia hingga kini masih menjadi penyebab kematian nomor 1 dibandingkan dengan kanker. Ada dua, Bu, penyakit yang pembunuh. Pertama kanker rahim dan yang kedua kanker payudara. Karena sekarang sudah terjadi kanker payudara untuk lelaki. Ya. Oh iya, Banyak. iya betul ya. Keponakan saya juga kanker payudara, tapi Cuma 1% kondisinya ya. Nah, Indonesia menempati urutan pertama, Bu, dengan 7.000 sekian di dunia Indonesia ya. Datanya ini data yang kami dapat. Nah, di dunia itu setiap 2 menit, di Indonesia itu setiap 1 jam. Nah, Ibu perhatikan pada masanya penyakit ini hanya diderita oleh orang-orang yang umurnya sudah produktif, usia 35 tahun sampai 54 tahun. Tapi zaman itu sudah berubah, Bu. Yang balita sudah ada yang kena, yang menopause pun atau yang sudah berhenti menstruasi jangan merasa aman karena juga sudah banyak yang terkena penyakit ini. Nah, ini adalah pesan dari mantan Ibu Negara. Semua perempuan bisa terkena, Ibu, dia tidak memandang latar belakang. Karena satu-satunya kanker yang tidak ada deteksi, Bu, tidak ada gejalanya, cuma kanker rahim. Tapi satu-satunya kanker pula yang bisa bisa di screening perkembangannya. Dan satu-satunya kanker yang kanker itu virusnya bisa mati sendiri. Ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini adalah pesan dari beliau, makanya beliau menjuluki itu namanya silent killer. Tidak ada gejala untuk penyakit ini. Nah, ini adalah pesan dari Ibu Negara. Kami melakukan ini adalah program dari beliau untuk memerangi penyakit kanker payudara dan kanker cervix. Nah, Ibu perhatikan ada beberapa gejala, tapi gejala ini timbul nanti stadium 2B, Bu. Di stadium 1 enggak. Yang pertama nyeri-nyeri pinggul, Bu, di sini, Bu. Nyeri sekali, kalau udah terasa seperti kita kurang minum air putih. Iya, belakang. itu gejala awal. Gejala awal, Bu. Yang kedua, keluar bercak darah. Walaupun tidak menstruasi, darahnya nggak baik, Bu. Mulai tetes. Nah, tapi makin lama makin banyak. Yang ketiga, Bu, buang air kecil itu mulai sakit. Keluarnya sedikit, tapi sakitnya luar biasa. Apa tuh namanya itu? Kayak Anang-anang. Ya, betul. Nah, yang keempat, Bu, pada saat berhubungan itu tidak dirasakan itu nyeri gaul dan nyeri. Yang kelima, jarak antara saya dengan penderita 3 meter saja, baunya sudah habis penyengat. Ada 5 yang, tapi kejadiannya sih sudah masuk ke stadium 2B. Di stadium 1B itu, Bu, karena nggak ada gejala, makanya mereka aman-aman aja, nggak merasa apapun. Nah, tumor ganas itu apa sih? Kanker cervix itu apa sih? Sebenarnya dia merupakan tumor ganas, Bu. Bentuknya kutil, Bu. Mungkin Ibu pernah lihat kutil di kaki atau di tangan. Nah, kayak gitu, cuma dia tumbuhnya di dalam rahim. Penyakit ini disebabkan sama virus, Bu. Virus namanya HPV. Kankernya nggak menular, tapi virus yang menyebabkan kanker ini yang bisa menular. Penularannya pertama kontak seksual pasti. Yang kedua adalah melalui air. Yang ketiga bersentuhan kulit dan bertukar pakaian. Nah, masa inkubasinya cukup lama, Bu, 5 sampai 15 tahun ke depan. Jadi terserang virus sekarang, nggak terasa sekarang, tapi dia berkembang dulu sampai 5 tahun ke depan, baru akan terasa. Nah, apabila telah memasuki tahap lanjut, kanker ini bisa menyebar ke seluruh organ lain. Kita ambil contoh, Bu, Ria Indrawan, dia kan kena penyakit kanker cervix juga. Tahun 2014, dia ambil itu rahimnya, sekarang dia kena kanker kelenjar getah bening di bagian leher, bagian belakang. Nah, 80% wanita bisa merasakan penyakit ini. Bu, kenapa banyak sih, Bu? Saya yakin bukannya kan nggak peduli sama organ intim, tapi mereka lebih mengedepankan rasa takut, rasa malu. Itu yang lebih dikedepankan. Nah, kita lihat tayangannya.
rahimnya sudah membusuk, sudah parah ya. Ini keluarnya bukan bercak darah lagi Bu, tapi darah hitam pekat yang keluar. Nah Bunda, ini adalah gambaran rahim. Rahim kayak gitu ya sudah diangkat, ya mungkin kenal dengan EMT tipus Bu. Wajah usianya itu 80 tahun ternyata, tapi wajahnya itu 38 tahun, saking awet mudanya. Dokter pribadi dia ada, tapi dia kecolongan juga Bu. Kenapa dia begitu? Kena dia. Waktu dia ngambil ininya Bu, itu dia di Singapura. Habis 2,5 M waktu itu biaya. Nah itu ibaratkan motor, ini ada isinya Bu. Dia juga harus dirawat, dijaga kebersihannya dan kesehatannya. Ya, dia punya hak tuh untuk diperlakukan juga sebaik-baiknya. Nah, Bunda perhatikan, rumah sakit dibanding sama pasien. Beberapa waktu lalu tahun 2015 untuk kemo di RSDM saja itu perlu waktu 2 bulan Bu. Cuma buat kemo ngantrinya. Nah sekarang udah gak lagi, perlu waktu 4 bulan untuk ngantri untuk melakukan kemo di RSDM. Nah, Bunda perhatikan kesalahan resepsi orang Indonesia Bu. Yang lebih suka mementingkan organ wajah Bu dibandingkan organ reproduksi ya Bu. Di wajah lebih suka merawat wajah, di wajah kelihatan cantik Bu, kelihatan muda, pakai bedak ya Bu ya, pakai lipstick, malam ditempelin pakai masker gitu ya Bu ya. Nah rambut Ibu yang udah keriting bagus-bagus sudah wangi pengen dilurusin, yang udah lurus pengen dikeritingin, kan perlu biaya banyak Ibu. Ibu resah dan gelisah, pusing kalau jerawat tumbuh 2 di pipi, nyari obat kesana kemari ya Bu. Tapi untuk organ intim dipilih yang